Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pecinta bougainville di mana saja Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, banyak yang menanyakan mengenai bougainville mikro ungu. Mengapa bougainville mikro ungu sulit untuk dibungakan? Apa sebabnya? Padahal sudah dipupuk, sudah dirawat sedemikian rupa. Nah, berdasarkan beberapa pertanyaan tadi, pada hari ini akan saya sampaikan pada rekan-rekan pecinta bougainville yang masih sulit untuk membungakan bougainville mikro ungu. Apa saja yang harus dilakukan sehingga bougainville mikro ungu bisa tumbuh bunga dan rimbun, bukan tumbuh bunga saja. Baiklah rekan-rekan sekalian, yang pertama bahwa kita memiliki bougainville mikro ungu, kita pupuk sulit berbunga. Karena apa? Karena pada saat kita memupuk, kondisi bougainville kita itu masih muda. Rantingnya muda, cabangnya muda, daunnya muda. Nah, akan saya tunjukkan ada dua bentuk bougainville mikro ungu yang sudah saya program. Yang pertama, bismillah, yang ini. Mohon diperhatikan rekan-rekan sekalian. Bunga bougainville mikro ini daunnya atau rantingnya masih muda. Ini kalau dipaksakan untuk dipupuk, untuk tumbuh bunganya masih jauh. Dan untuk mendapatkan kondisi yang seperti ini saya pruning tidak cukup 1, 2, 3 kali. Pokoknya setiap ada muncul tunas, saya pangkas. Karena saya belum menginginkan untuk tumbuh bunga. Saya menginginkan rimbun bougainville-nya dulu. Nah, yang kedua akan saya perlihatkan yang ini. Nah, inilah saat yang tepat untuk membungakan bougainville mikro ungu. Ini sudah beberapa tahapan sama yang pertama tadi, tapi kita lihat ranting-rantingnya sudah coklat semua. Ini menandakan bahwa bougainville ini ranting dan cabangnya sudah tua. Kemudian daunnya juga sudah hijau tua. Nah, saat inilah yang tepat memupuk bougainville mikro ungu ini agar bisa tumbuh bunga yang rimbun walaupun di musim hujan. Kita lihat yang pertama, media. Media kalau sudah kering seperti ini, kemudian kalau mau kita kasih pupuk, terlebih dahulu kita pukul-pukul. Mengapa dipukul-pukul? Dengan dipukul-pukul ini berarti medianya pecah atau bergerak. Yang tadinya menjadi satu, akhirnya
ada rongga-rongga setelah dipukul. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk yang saya gunakan pupuk NPK 16 yang berlogo atau dalam kemasannya ada tulisannya. Biasanya produksi dari Rusia yang saya pilih. Karena kalau beli yang eceran bentuknya sudah berbeda, kemungkinan khasiatnya berbeda. Tapi yang sudah pernah saya lakukan, ini NPK sangat baik. Nah, mengapa NPK ini saya taruh di dalam botol? Karena pupuk ketika dibuka dan setelah dibuka tidak tertutup lagi, maka akan masuk udara di dalamnya. Nah, karena ada udara di dalam kemasan, lama-kelamaan pupuk tersebut menjadi lengket. Nah, kalau lengket berarti kita tidak bisa melakukan penakaran untuk pemupukan. Nah, kalau di dalam botol seperti ini masih utuh, masih tetap utuh. Setelah dipakai tetap ditutup kembali. Nah, yang akan saya lakukan yaitu mencampur pupuk NPK ini dengan air. Takarannya 1 sendok makan dicampur dengan 1 liter air. Apakah boleh lebih? Boleh. Asalkan nanti kalau tanaman menjadi rusak, jangan menyesal. Karena standar aturannya itu seperti itu. Lebih baik dalam pemupukan itu porsinya dikurangi. Jangan dilebihkan. Karena dilebihkan mungkin akan cepat tumbuh bunga, tapi lama-kelamaan tanaman itu akan mati karena kepanasan. Oke, kita praktekkan saja. Ini sendok makan saya taruh 1, karena ini airnya 3 liter, maka saya kasih 3 sendok. Nah, setelah itu diaduk. Pupuk dimasukkan ke dalam air dengan tadi takaran 1:1, maka selanjutnya diaduk. Nah, untuk mengaduk ini harus betul-betul tercampur, jangan sampai terjadi sisa-sisa butiran. Karena kalau ada sisa-sisa butiran, nanti proses untuk pemupukannya agak sedikit terlambat, berbeda dengan dikocorkan seperti ini. Karena kalau dikocorkan berarti baiklah. Selanjutnya akan saya siramkan ke media yang 1 dan nanti ke media yang 2. Dalam menyiram itu ke seluruh media. Ya, kita campur medianya. Kalau poros berarti nanti langsung terserap. Nah, ini bukti daripada media yang poros. Ketika disiramkan, airnya sebagian keluar, tidak menjadi genangan. Ya, kita lanjut ke media yang kedua. Nanti akan saya buatkan video setelah proses pemupukan ini sampai keluar bunga. Nah, tinggal tunggu saja berapa hari. Biasanya kurang lebih 14 hari tanaman ini akan mengeluarkan bunga yang serempak. Dan setelah kita siram, sementara jangan ditaruh di tempat yang terbuka karena masih musim hujan. Kita taruh di tempat yang ada atapnya tapi tetap terkena sinar matahari,
sehingga proses daripada pemupukan itu akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat, terutama kepada rekan-rekan penggemar bougainville yang masih penasaran memiliki bougainville mikro ungu tapi sulit dibungakan. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.